Melanjutkan perjalanan. Setelah mendapatkan penginapan sederhana di tempat seorang ibu tua, seorang nenek, yang tinggal sendiri, Si Yue dan kawan-kawan segera pergi mencari makan. Mereka mendapatkan sebuah warung kecil yang menjual makanan sederhana, makanan pedesaan. Si Yue dan kawan-kawan segera masuk ke dalam warung kecil itu. Saat mereka masuk, di dalam warung kecil itu ada beberapa penduduk yang sedang makan. Mereka menghentikan makan mereka saat melihat kedatangan Si Yue dan kawan-kawan. Seorang wanita muda mendatangi mereka dengan langkah gemulai. "Tuan, Tuan, ada yang bisa aku bantu?" ucapnya dengan tingkah genit. Dia mendekati Si Yue. Namun Pangeran Luoyi dengan sigap menghalangi niatnya yang ingin mendekati sang adik. "Sediakan makan dan minum buat kami berlima," ucap Feng Sun datar. Melihat usahanya mendekati pria yang paling cantik di antara para pria muda yang baru datang itu, membuat wanita itu terlihat kesal. "Baik," ucapannya dengan marah. Tak berapa lama hidangan tersaji di depan mereka. Namun Si Yue mencium bau sesuatu di dalam makanannya. "Tunggu!" seru Si Yue pelan saat para sahabatnya ingin segera makan. "Ada apa Yue?" tanya Pangeran Luoyi. Bukannya menjawab, Si Yue mengulurkan beberapa pil pada mereka. "Minum ini dulu," ucapnya. Tanpa ragu dan bertanya keempat sahabatnya meminum pil itu. Setelah itu mereka segera menikmati makanan mereka. Saat selesai makan dan mereka keluar dari warung itu, Chan Xin bertanya, Yue, kenapa kami tadi harus minum pil?" tanya Chan Xin. "Karena makanan yang kalian akan makan tadi, mengandung racun," jawab Si Yue. "Apa? Racun?" seru mereka hampir bersamaan. "Benar. Aku tadi mencium racun bius di dalam makanan kita," jawab Si Yue lagi. "Brengsek. Untung saja ada Yue, kalau tidak pasti kita sudah habis di tangan mereka," ucap Chan Xin marah. "Ya sudah, kita harus hati-hati, ayo kita pulang. Lebih baik besok pagi kita berangkat pagi sekali. Aku tak ingin mendapat masalah di desa ini yang akan menghambat perjalanan kita ke kota dingin. Aku takut keterlambatan kita akan membuat mereka menyakiti kakak dan kakek Si," kata Si Yue. "Benar Yue. Lebih baik kita menghindari masalah," ucap Pangeran Luoyi. Mereka pun segera kembali ke rumah nenek tua yang hidup sendiri itu. Demi tidak mendapatkan gangguan, mereka istirahat dan bermeditasi di ruang dunia teratai. Sedangkan di warung tempat mereka tadi makan, terlihat seorang pria brewok bertato sedang memarahi si pelayan warung. "Kau sengaja tidak memberi ramuan itu pada makanan mereka, ha?" ucap pria itu dengan wajah marah. "Tidak Tuan. Saya telah memasukkan ramuan itu ke dalam makanan mereka. Malahan saya melebihkan dari biasa yang saya masukkan Tuan," ucap si wanita genit dengan wajah takut. "Lalu kenapa mereka tidak jatuh pingsan?" ucap pria itu dengan marah. "Mungkin ilmu mereka terlalu tinggi Tuan, atau mereka kebal terhadap racun," ucap pelayan warung dengan wajah semakin takut. "Dasar pelayan bodoh. Mana ada pria-pria muda seperti itu memiliki ilmu tinggi. Pasti kau yang tidak becus melakukan pekerjaanmu. Apakah kau sudah tidak sanggup lagi melakukan tugas ini, ha?" seru pria itu dengan marah. "Ampun Tuan. Tapi saya sudah melakukannya dengan benar," ucap pelayan itu ketakutan. "Kalau memang sudah kau lakukan, kenapa mereka biasa saja?"
serunya dengan wajah marah. Saya juga tidak tahu Tuan. Ucap wanita itu ketakutan. Maaf Tuan. Bukannya saya membela dia, tapi wanita ini memang tadi sudah memberikan ramuan itu pada makanan yang mereka makan. Ucap salah satu anak buah penjahat itu. Kebetulan sekali saat dia berada di dalam warung itu, kelima anak muda itu datang. Dan dia juga melihat pelayan warung itu membubuhkan obat pada makanan mereka. Mendengar ucapan pria itu, penjahat itu memandang pada sang pelayan. Kali ini kau kuampuni, tapi tidak untuk lain kali. Ucap pria itu dengan wajah marah. Terima kasih Tuan. Ucap wanita itu lega. Hampir saja nyawanya hilang. Dia heran kenapa kelima pemuda tadi tidak jatuh saat mereka makan makanan yang sudah ditaburi obat bius. Apa mereka kebal racun? Ucapnya dalam hati. Kau bawa beberapa orang ke rumah penginapan mereka. Tangkap mereka, kita lihat apa yang mereka bawa di dalam bekal mereka. Dan aku lihat tadi, kalau kuda-kuda mereka sangat kuat dan terlihat gagah. Jika kita jual ke kota, pasti laku banyak. Ucap pria itu dengan wajah serakah. Baik Tuan. Akan kami laksanakan perintah Tuan. Ucap pria yang berdiri di sebelahnya. Pria itu segera keluar melaksanakan perintah tuannya. Dengan membawa sekitar 15 orang anak buah. Mereka mendatangi rumah tua tempat kelima anak muda itu menginap. Ketika sampai di sana, ternyata keadaan rumah penginapan itu terlihat sepi. Para penjahat itu segera mendekat. Mereka masuk ke kamar yang memang hanya ada 2 kamar saja. Secara perlahan mereka masuk melalui jendela. Namun betapa terkejutnya mereka. Ternyata di dalam kamar tidak ada satu orang pun di sana. Tempat itu kosong tak berpenghuni. Dan anak buahnya yang melihat kamar di sebelah pun berlari mendatanginya dan berkata kalau tidak ada orang yang tinggal di kamar itu. Apa benar mereka tinggal di sini? Seru pria itu marah. Benar Ketua. Tadi sore pun kami melihat mereka masuk ke sini. Jawab sang anak buah. Lalu kemana mereka pergi? Ucap sang ketua. Dalam kebingungan, mereka mendengar suara dari luar pintu. Apakah kalian mencari kami? Ucap seseorang yang baru saja datang. Mereka terkejut dan segera melihat ke arah pintu. Mereka melihat beberapa pria muda berdiri di depan pintu dengan gagah. Kalian? Ucap sang ketua tergagap. Ada apa? Kenapa kalian mencari kami? Tanya si Yue dengan wajah tenang. Serahkan barang-barang kalian. Kami menginginkannya. Ucap pria itu. Kalian menginginkan barang-barang kami? Kalian pikir kami ini orang-orang bodoh? Cek. Dasar otak babi. Ucap Chan Xin kesal. Brengsek. Kau mengatai aku otak babi. Teriaknya marah. Iya aku mengatakan kau otak babi, lalu aku harus bilang apa? Seenaknya saja kalian ingin merampas harta kami. Umpat Chan Xin. Sialan. Kau berani mengataiku seperti itu. Kalian semua, tangkap mereka semua. Serunya marah. Akhirnya si Yue dan kawan-kawan segera keluar rumah. Mereka tidak ingin membuat rumah kecil milik sang nenek rusak. Akhirnya mereka kini berada di depan rumah. Yue, biarkan kami menghadapi mereka, kata Chan Xin. Baik. Tapi jangan lama-lama. Ucap si Yue. Baik. Jawab Chan Xin. Akhirnya Chan Xin, Pangeran Luoyi dan Feng Sun segera menghadapi mereka.
Kau terlalu meremehkan kami anak muda. Seru kepala penjahat. Hadapi kami dulu sebelum kalian menghadapi dia. Ucap Chan Xin sinis. Brengsek. Ternyata kalian anak muda yang sombong. Karena itu kami tak akan sungkan lagi. Kalian semua bunuh ketiganya. Teriaknya dengan keras. Maka pewer kelahian 3 lawan 15 orang pun terjadi. Namun bagi ketiganya, 15 orang tak ada artinya. Hanya dalam sekejap saja, semuanya bisa ditumbangkan oleh Chan Xin, Pangeran Luo Yi dan Feng Sun. Mereka membiarkan kepala penjahat melarikan diri. Kenapa kalian biarkan dia pergi? Kata Ningsi sambil menunjuk kepala penjahat yang melarikan diri. Agar mereka bisa mengabarkan pada bos mereka. Jawab Chan Xin dengan tenang. Kekuatan kalian kini semakin hebat, tapi Chan Xin. Maaf. Kurangi berat badanmu, kau kurang lincah dengan berat badan seperti itu. Kata si Yue dengan lembut. Hehehe. Baik bos. Tapi bagaimana lagi? Makanan yang kau buat sayang untuk dibuang. Ucapnya sambil tertawa. Kau bukannya sayang Chan. Tapi kau memang doyan makan. Ucap Ningsi. Hahaha. Masakan si Yue membuatku enggan untuk menolak. Jawabnya. Ya sudah. Ayo kita masuk. Ajak si Yue sambil melangkah masuk ke dalam rumah kembali. Yue, kenapa kita tidak melihat pemilik rumah ini ya? Apakah dia tidak mendengar keributan yang kira buat? Kata Feng Sun sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Entahlah. Aku juga heran. Tapi biarkan saja, besok pagi sekali kita langsung berangkat. Jawab si Yue. Akhirnya mereka masuk ke dalam ruang kamar mereka. Si Yue tidur bersama Ningsi sedangkan ketiga pria itu satu ruangan di kamar yang lain. Untunglah salah satu ruangan memiliki tempat tidur yang agak besar. Keesokan paginya, si Yue dan kawan-kawan segera keluar dari penginapan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Untuk mengejar waktu, mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Ketika berpamitan pada perempuan tua itu, selain memberikan beberapa uang, si Yue juga memberikan bahan kebutuhan sehari-hari. Perempuan tua itu pun sangat berterima kasih pada mereka. Mereka pun segera meninggalkan desa itu. Namun perjalanan mereka terhambat kembali. Saat baru saja mereka masuk ke dalam hutan. Beberapa orang yang bertubuh besar menghadang perjalanan mereka. Siapa kalian? Tanya si Yue datar. Apakah kau masih perlu bertanya? Bukankah kalian tadi malam telah membunuh beberapa anak buahku? Ucap salah satu dari mereka yang memiliki badan besar dan kekar. Pria itu memiliki luka di dahinya. Oh, jadi kau bos dari preman kampung yang bodoh tadi malam. Lalu di mana anak buahmu yang pengecut dan melarikan diri itu? Tanya si Yue sinis. Kau terlalu sombong anak kecil. Kau belum tahu siapa kami. Ucap pria itu sedikit marah. Kami tak peduli siapa kau. Kami hanya tak ingin kalian menghadang perjalanan kami. Jawab si Yue. Kalau begitu serahkan semua harta kalian, baru kalian bisa meneruskan perjalanan kalian. Ucapnya dingin. Cek. Ternyata bos dan anak buah sama saja. Lalu apa yang akan kalian lakukan jika kami tidak memberikannya? Tanya si Yue. Kalian akan mati. Ucapnya mengancam. Segampang itukah orang mati? Kata si Yue. Jangan banyak omong. Serahkan semua barang kalian. Ucap sang kepala perampok. Tidak semudah itu kawan.
Kalau kalian memang mampu, ambil dari kami. Ucap si Yue sambil tersenyum sinis. Brengsek. Ayo kita bunuh mereka. Teriak pria itu. Akhirnya perkelahian pun terjadi kembali. Kini mereka memang harus hati-hati. Sebab musuh mereka sekarang ternyata memiliki kepandaian tinggi. Hingga mereka cukup lama baru bisa mengalahkan mereka semua. Saat mereka telah kalah, tiba-tiba kepala perampok membuat siulan tinggi. Dan tak berapa lama, terlihat dua orang pria tua mendatangi mereka. Melihat kedatangan dua pria itu, kepala perampok segera berlutut memberi hormat dan berkata, "Guru, pria ini menghina dan mengalahkan diriku." Ucapnya mengadu. Dasar pria bodoh. Menghadapi pria seperti ini saja kau butuh kedua gurumu. Umpat salah satu pria yang baru datang. Kepandaiannya sangat tinggi guru. Ucap kepala perampok. Cih. Kau saja yang bodoh dan tidak mampu, hingga melawan pria muda seperti itu harus gurumu yang menghadapi. Umpat pria itu lagi. Maafkan aku guru. Ucapnya. Kedua pria tua itu menatap si Yue dan geng yang berdiri di depannya. Anak muda. Berani sekali kau mengusik murid kami. Ucapnya dingin. Muridmu lah yang telah mengganggu kami. Jawab si Yue datar. Kau banyak alasan anak muda, dan tingkahmu menyebalkan. Mungkin aku harus memberimu pelajaran agar kau tak terlalu sombong anak muda. Kata salah satu dari kedua kakek itu. Baik. Aku mau menerima pelajaran darimu kek. Tapi jika kau terluka, maafkan kami kek. Kawan si Yue. Kau sombong sekali anak muda. Aku semakin wesal melihat tingkahmu. Dasar abak sombong. Terimalah seranganku. Seru salah satu dari kakek itu. Dan si Yue segera bertarung melawan kakek tua itu. Pertarungan cukup sengit. Kakek tua ternyata memiliki ilmu yang cukup tinggi. Mereka bertarung dengan kekuatan, hingga sering terjadi ledakan keras di udara. Dan dalam suatu kesempatan si Yue dapat menghantam dada si kakek, hingga dia jatuh menghantam sebuah pohon besar. Melihat teman atau saudaranya terluka, kakek yang satunya sangat marah. Dia langsung menyerang si Yue dengan sebuah pedang. Untung saja si Yue cekatan. Dia langsung mengambil pedang miliknya. Benturan pedang membuat percikan api di udara. Dan tubuh mereka terhempas ke belakang sejauh 2 langkah. Ternyata kau memiliki kekuatan juga anak muda. Pantas kau sombong, tapi kau jangan besar kepala dulu. Ucap pria itu. Kak, kita hajar dia bersama, aku ingin memberi dia pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Seru kakek pertama. Saat si Yue berdiri tegak di depan kakek kedua. Kakek itu baru menyadari pedang apa yang ada di tangan si Yue. Tunggu. Apakah pedang yang kau pakai itu adalah pedang Tianfang? Ucap kakek kedua dengan wajah kaget. Kenapa kek? Apakah sekarang kakek takut saat melihat pedangku? Tanya si Yue sinis. Dari mana kau dapatkan pedang itu anak muda? Ucapnya dengan serius. Saudara tua. Apa yang kau maksud dengan pedang Ge Tianfang? Jangan bercanda saudara tua. Pedang Tianfang bukan sembarang orang yang bisa memegangnya. Pedang itu tidak akan bisa diangkat oleh sembarang orang, apalagi pria semuda ini saudara tua. Seru kakek pertama. Tapi memang ini pedang Tianfang kek. Apakah kau belum pernah melihat pedang ini? Jawab si Yue dingin. Kau bohong anak muda.
Kau pikir pria seumuranmu mampu memegang artefak langka seperti pedang itu? Seru kakek pertama dengan marah. Apa yang dia ucapkan itu suatu kebenaran, pedangku tak akan bisa dihalau hanya dengan menggunakan pedang biasa. Dan apakah kau tidak melihat cahaya di pedang itu? Saudara muda, ucap kakek kedua dengan wajah kesal. Mendengar ucapan temannya, terlihat kakek itu terbelalak kaget. Dia menatap si Yue dan pedang secara bergantian dan tak lama terlihat senyuman di bibir tuanya. Kalau begitu dia harus mati. Karena setelah itu, pedang Tianfang hanya akan menjadi milikku. Ucap kakek tua dengan mata serakah menatap si Yue. Cek. Apa kalian mampu merebut pedang ini dari tanganku? Jawab si Yue. Kita lihat saja. Saudara tua. Aku menginginkan kematiannya. Ayo kita serang bersama-sama. Ucap kakek pertama. Melihat musuhnya dua orang tua dengan kultivasi tinggi, si Yue tidak berani main-main. Yue, kami akan membantu. Seru Feng Sun. Yang ada di sebelahnya. Tidak. Kalian harus lebih menjauh, karena aku melihat kalau ada cahaya racun di pedang kakek kedua. Dan aku yakin dia ahli racun. Kata si Yue. Tapi Yue, ucap Feng Sun khawatir. Tolong kalian menjauhlah. Aku akan lebih konsentrasi melawan mereka saat kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jika kalian membantuku, aku malah tidak bisa fokus. Jawab si Yue. Baiklah, kami akan menjauh. Akhirnya Feng Sun mengajak teman-temannya untuk menjauh dari pertarungan. Ivy, apakah kau bisa menahan serang racun pria itu? Kayak si Yue pada poison ivy yang ada di dadanya. Si Yue, jangan khawatirkan soal racun. Selama aku berada bersamamu, tak akan ada satu racun pun yang bisa mengalahkan kekuatanmu. Ucap poison ivy. Bagus. Terima kasih Ivy. Jawab si Yue. Jangan kau khawatir Yue. Salurkan kekurangan api Qian ke dalam pedang Tianfang. Terdengar ucapan Zuzaku dari dalam ruang teratai. Baik, akan aku lakukan. Jawab si Yue. Anak muda sombong, sekarang terimalah kematianmu. Teriak kakek pertama sambil menyerang si Yue. Dan perkelahian pun terjadi. Si Yue terlihat melawan dua kakek yang memiliki ilmu kultivasi yang cukup tinggi. Si Yue melakukan apa yang diucapkan Zuzaku. Dia mengalirkan kekuatan api Qian ke dalam pedang Tianfang. Kini terlihat ada kobaran api dan cahaya kemerahan di pedang Tianfang. Melihat kekuatan pedang itu membuat kakek kedua kaget. Anak muda ini. Siapa dia sebenarnya? Kenapa kekuatannya sangat besar? Dan pedang itu. Mustahil sekali artefak yang sangat langka itu bisa dia miliki dan dia gunakan. Ucapnya dengan hati bergetar. Sedangkan saudaranya terlihat semakin serakah setelah melihat perubahan pedang di tangan si Yue. Dia semakin ingin memiliki pedang Tianfang saat dia melihat cahaya dan aura yang dikeluarkan pedang Tianfang. Perkelahian pun semakin sengit. Si Yue yang diserbu oleh dua kekuatan tinggi sempat kerepotan. Benturan kekuatan yang menghantam tubuhnya semakin kuat membuat dia hampir tak tahan. Hingga dalam suatu kesempatan yang hampir melukainya, si Yue mendapat kesempatan menghantam tubuh kakek pertama dengan pukulan tenaga dalamnya. Kakek pertama terhempas kembali ke sebuah pohon besar. Hingga dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Namun si Yue juga merasa sesak nafas.
karena menakis serangan dari kakek kedua yang mengarah ke kepala. Dan kini tubuh si Yue bebar-bebar dalam bahaya. Dan dalam keadaan terdesak dan dalam bahaya, tiba-tiba seorang pemuda tampan berbaju kuning dan seekor harimau menahan kekuatan yang akan dihantamkan ke arah si Yue saat gadis itu tersesak oleh pukulan kedua kakek tua itu. Melihat kehadiran seseorang dan seekor harimau yang sangat besar yang mampu menyelamatkan si Yue dari kematian, membuat kedua kakek itu kaget. Mereka mundur ke belakang. Mereka menatap pada penyelamat si Yue. Mereka kaget karena penyelamat si Yue seorang pemuda tampan dan seekor harimau yang sangat besar. "Siapa kalian ini?" teriak kakek pertama marah. Dia menatap Feng Kui dan Tiger yang berada di dekat si Yue. Terlihat Tiger menjilati wajah si Yue yang berdarah. Ternyata si Yue sempat memuntahkan darah segar. "Aku tidak apa-apa boy," kata si Yue sambil mengusap kepala Tiger. "Kau terluka Yue," ucap Tiger khawatir. Melihat si Yue terluka, ketiga hewan kontrak si Yue marah. Mereka segera berubah menjadi hewan buas. Hanya Feng Kui yang berubah menjadi manusia. Kemarahan mereka terlihat jelas. "Kalian curang. Kalian melawan seorang pemuda secara bersamaan, berani sekali kalian melukai master kami, dan sekarang kami tidak akan membiarkan kalian hidup lagi," ucap Feng Kui marah. Dan dalam sekejap ketiganya segera menyerang kedua kakek itu. Mereka yang tadinya sudah menyerang si Yue dengan mengeluarkan kekuatan yang banyak, sekarang harus menghadapi dua hewan besar dan kuat serta seorang pemuda, maka terlihat kalau merekalah sekarang yang terdesak. Hanya dalam waktu beberapa saat akhirnya mereka bisa dikalahkan dan mati. Melihat dua orang gurunya mati, kepala penjahat itu hanya bisa ternganga ketakutan. Tak pernah dia bayangkan melihat kedua gurunya mati di depannya. Perasaan marah, takut, cemas sekarang melanda hatinya. Melihat perkelahian berakhir, si Yue berusaha memperbaiki luka yang baru saja dia alami. Namun tiba-tiba dia merasakan akan mengalami terobosan. Dia segera mengambil duduk lotus. Tak lama para sahabat dan hewan kontraknya melihat kalau si Yue akan mengalami terobosan. Dan herannya tiba-tiba udara berubah. Yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung hitam berada di atas mereka. "Ya dewa, ada petir kesengsaraan datang. Apakah Yue akan mengalami petir kesengsaraan? Ya ampun. Kalian berempat menjauhlah. Jika tidak, kalian akan mendapatkan serang petir," seru Feng Kui pada keempat teman si Yue. Dan benar saja. Baru saja mereka berlari menjauh dari si Yue, tiba-tiba ada kilatan petir yang menghantam tubuh si Yue. Si Yue baru sekarang mengalami kesengsaraan petir, segera menyuruh ketiga hewan kontraknya masuk ke dalam ruang teratai. Mulanya mereka enggan pergi, namun melihat kemarahan si Yue, mereka segera menuruti permintaan gadis kuat itu. Pukulan pertama mengenai tubuhnya. Terlihat wajah si Yue menerah dan rambutnya berantakan. Pukulan itu tidak terlalu parah menghantam si Yue karena si Yue melapisi dirinya dengan kekuatannya. Sambaran petir pertama hanya memberikan luka bakar yang ringan. Melihat si Yue terluka, kepala perampok itu ingin mengambil kesempatan. Dia berusaha mendekati si Yue dengan menggenggam sebuah pedang. Para sahabat si Yue sangat marah. Mereka tahu niat dari pria itu. Namun mereka tidak bisa menolong karena jarak mereka yang cukup jauh. Secara cepat pria itu mendekat dan mengayunkan pedangnya ke tubuh si Yue. Terlihat wajahnya penuh kebahagiaan.
Dia sudah membayangkan kematian Si Yue dan akan dapat memiliki pedang Tian Fang yang berada di pangkuan Si Yue. Maaf bersambung dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Perjalanan kembali. Episode berikutnya. Desa Yusa. Desa Yusa. Melihat Si Yue terluka, kepala perampok itu ingin mengambil kesempatan. Dia berusaha mendekati Si Yue dengan menggenggam sebuah pedang. Para sahabat Si Yue sangat marah. Mereka tahu niat dari pria itu. Namun mereka tidak bisa menolong karena jarak mereka yang cukup jauh. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menolong Si Yue. Secara cepat pria itu mendekat dan mengayunkan pedangnya ke tubuh Si Yue. Terlihat wajahnya penuh kebahagiaan. Dia sudah membayangkan kematian Si Yue dan akan dapat memiliki pedang Tian Fang yang berada di pangkuan Si Yue. Perampok itu mengayunkan pedangnya ke arah kepala Si Yue. Namun saat pedang berada beberapa inci dari kepala Si Yue, tiba-tiba sambaran petir menghantam tubuh penjahat yang ingin membunuh Si Yue. Hingga tubuhnya terlontar beberapa meter dari tubuh Si Yue. Dan bisa kalian bayangkan tubuh yang terkena sambaran petir itu. Si Yue saja yang melapisi tubuhnya dengan kekuatan saja masih gosong apalagi yang tidak terlindungi. Terlihat tubuh pria itu hitam bagai arang. Dia mati seketika. Melihat kejadian itu, sahabat Si Yue merasakan lega dan ngeri. Mereka ngeri bagaimana jika mereka yang terkena sambaran petir seperti penjahat itu. Dan perasaan lega karena Si Yue yang masih duduk lotus itu selamat dari bila pedang sang penjahat. Dan akhirnya mereka masih melihat Si Yue yang mengalami pukulan petir kesengsaraan hingga 5 kali berturut-turut. Untung saja sang penjahat memberi bantuan pada Si Yue untuk menerima salah satu hantaman petir. Dan kini Si Yue hanya menerima 4 tamparan petir. Mereka bisa melihat tubuh dan wajah Si Yue yang menghitam karena terkena hantaman petir serta baju yang hancur compang-camping. Setelah petir kelima yang terlihat paling kuat, perlahan terlihat kabut hitam di udara mulai pergi menjauh dan hari pun kembali cerah. Keempat sahabat Si Yue mulai berlari mendekati Si Yue. Melihat luka di tubuh Si Yue mereka merasakan sakit yang diderita Si Yue. Sedangkan Si Yue sendiri terlihat tergeletak dengan wajah dan tubuh menghitam. Saat sahabat Si Yue datang, mereka tak berani menyentuh tubuh yang terluka parah itu. Mereka hanya bisa menatap dengan air mata di pipi mereka. "Yue, bagaimana kami harus menolongmu?" ucap Chan Xin sambil berjongkok di dekat Si Yue. "Jangan kau sentuh Chan. Aku tahu pasti Yue sangat kesakitan," ucap Pangeran Luoyi. "Jangan kalian sentuh Si Yue. Biarkan dia seperti itu sampai dia terbangun sendiri dari pingsannya. Kalian hanya bisa melindungi dan menjaga dia," ucap seorang pria tampan berbaju hijau. Dan mereka tahu siapa dia. Dia Poison Ivy tumbuhan kontrak Si Yue. Akhirnya mereka memutuskan mendirikan kemah kecil di atas tubuh Si Yue, hingga bisa melindungi Si Yue dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Sedangkan para hewan kontrak Si Yue tidak dapat keluar dari ruang teratai karena kekuatan Si Yue melemah. Mereka sahabat Si Yue hanya bisa menjaga Si Yue di dekatnya tanpa bisa berbuat apapun. Sedangkan Si Yue sendiri hanya bisa merasakan tubuhnya bagai dihancurkan tanpa bisa bergerak hingga luluh lantak. Ya ampun. Apakah seperti ini yang dinamakan di antara hidup dan mati? Ucap Si Yue dalam hati.
Sebenarnya saat dirinya terkena sambaran petir pertama kali, dia sudah merasakan sakit bagai tersayat dan terbakar. Dan pada sambaran petir kedua dia tidak merasakan karena penjahat yang ingin membunuhnya menerima tamparan itu, dan pada tamparan ketiga kekuatannya masih mampu melindunginya. Namun pada saat tamparan petir keempat kekuatan tubuhnya sudah melemah, dan hantaman petir memecah kekuatannya. Pada tamparan kelima dia benar-benar merasakan kekuatan petir kesengsaraan. Dia bagai dihantam oleh beribu pisau yang meraham tubuhnya. Setelah tergeletak di tanah selama seharian, Si Yue mulai merasakan tubuhnya sedikit demi sedikit merasakan kekuatannya kembali. Dia segera berkonsentrasi menyerap energi ki dari udara, walaupun sedikit merasa kesulitan, namun dia bisa melakukannya. Beberapa jam kemudian dia mulai bisa bergerak. Dan kekuatannya mulai pulih dan hewan kontraknya pun mulai bisa keluar. Melihat hewan kontrak Si Yue bisa muncul kembali, para sahabatnya mulai merasa lega. Xiao Tu membawakan air jiwa dan air suci serta pil Yuanyang untuk Si Yue. Setelah meminumkan dan membasuh tubuh Si Ye, Xiao Tu segera menutup tubuh Si Yue dengan kain bersih. Tak betapa lama terlihat secara kasat mata kulit hitam Si Yue berkeropeng dengan cepat dan segera terjatuh. Terlihat secara jelas dengan mata telanjang kulit menghitam Si Yue secara cepat berkeropeng dan berjatuhan. Tak butuh waktu lama, kulit tubuh Si Yue yang menghitam kini terlihat putih kemerahan dan lembut. Saat matahari mulai terbit, Si Yue terlihat mulai sehat. Perlahan dia bangun dan pamit kembali ke ruang teratainya. Para sahabatnya hanya bisa mengangguk karena merasa takjub dengan perubahan Si Yue yang begitu cepat. Sedangkan Si Yue sendiri kini sudah berada di ruang dunia teratai. Dan dia sedang berendam di dalam air suci. Beberapa saat kemudian, dia segera keluar dari bak mandi setelah dia merasa kesehatannya telah pulih kembali. Setelah berganti baju dan merapikan penampilannya, Si Yue segera keluar kembali ke dunia nyata. Ketika melihat Si Yue berada di depan mereka, semua mata para sahabatnya semakin kagum melihat penampilannya. "Yue, kau terlihat semakin tampan dan cantik," ucap Pangeran Luoyi. "Kulitmu sangat halus dan putih Yue," ucap Ningxi. "Yue, aku gembira melihat kau baik-baik saja," ucap Chanxin bahagia. "Terima kasih sahabatku. Kita lanjut perjalanan kita," ucap Si Yue sambil mendekati kuda putihnya. "Yue, duduk dulu. Makan ini dulu. Kau belum makan mulai kemarin," ucap Pangeran Luoyi sambil menyerahkan ayam panggang yang tinggal separuh besar pada Si Yue. "Terima kasih Kak. Tapi apa kalian semua sudah makan?" ucap Si Yue. Menatap mereka satu persatu. "Kami sudah makan Yue. Itu memang khusus buatmu," ucap Chanxin. "Terima kasih. Kalau begitu aku makan lebih dulu," ucap Si Yue. Dia pun segera makan ayam bakar pemberian para sahabatnya. Setelah Si Yue selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam perjalanan mereka banyak mengalami kejadian yang harus mereka hadapi. Dan banyak masalah yang membuat mereka harus tinggal di sebuah desa ataupun kota. Terkadang Si Yue harus menyelamatkan hidup seseorang yang terkena suatu penyakit ataupun racun yang membuat Si Yue harus tinggal beberapa hari ataupun minggu. Apa boleh buat, mereka harus melakukannya. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang bernama Desa Yusa, perbatasan antara kota Changla dan kota Dingin.
Kini waktu yang ditentukan tinggal kurang dari 2 minggu lagi. Desa Yusa ternyata desa yang cukup ramai. Mungkin karena desa perbatasan yang membuat desa Yusa menjadi sebuah desa yang keramaiannya mirip sebuah kota kecil. Karena hari telah menjelang malam, si Yue bersama para sahabat berhenti untuk bermalam di desa itu. Walaupun sebenarnya kalau mereka melanjutkan perjalanan, tidak ada masalahnya. Namun kali ini mereka hanya ingin menikmati keindahan desa Yusa yang katanya sangat indah ketika malam hari. Setelah memesan beberapa kamar di sebuah penginapan, si Yue dan kawan-kawan menikmati keindahan desa Yusa sambil menikmati makan di sebuah restoran yang terbilang besar di desa itu. Saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba datang segerombolan pemuda masuk ke dalam restoran itu. Para pemuda yang masuk terdiri dari 4 wanita muda, dan 6 pria muda. Mereka berpakaian cukup mewah. Tingkah mereka terlihat angkuh dan sombong. Saat mereka mencari tempat duduk, ternyata mereka mendapatkan tempat duduk di sisi meja si Yue dan kawan-kawan. Dengan gaya yang sok penguasa, mereka duduk seenaknya di dekat meja si Yue. Hingga saat mereka kekurangan kursi untuk duduk, tiba-tiba salah satu dari mereka menarik kursi yang diduduki Chan Xin. Memang kursi milik Chan Xin dekat dengan meja mereka. Tentu saja perbuatan mereka membuat Chan Xin yang tidak tahu akan perbuatan nekat dari salah satu pendatang itu, terjatuh dari tempat duduknya. Dan dengan seenaknya pria itu menarik dan mendukung kursi Chan Xin. Melihat kejadian itu, membuat si Yue dan jawab kawan marah. Chan Xin langsung mendekati pria itu dan mendorong tubuhnya hingga terjatuh. Dan Chan Xin mengambil tempat duduknya dan langsung mendudukinya. Melihat perbuatan Chan Xin, pemuda itu sangat marah. Dia ingin mencengkeram baju Chan Xin sambil berkata, "Brengsek, kau ingin mati ya?" ucapnya marah. Namun tangan itu dengan mudah ditepis Chan Xin. "Kau pria brengsek, apakah kau tidak punya sopan santun ha? Masih banyak tempat duduk lainnya yang kosong. Mengapa kau ambil tempat duduk yang sedang diduduki orang? Apakah kau tidak mendapat pelajaran tentang kesopanan?" ucap Chan Xin dengan marah. "Bangsat! Kalian pikir siapa kalian ini? Apakah kalian tahu siapa kami?" ucapnya marah. "Aku tak peduli dan tak ingin tahu siapa kalian, yang aku tahu kalian telah membuatku marah," ucap Chan Xin dingin. "Kau!" seru pria itu marah. Dia memukul Chan Xin. Dengan mudah Chan Xin menghindar. "Kalau ingin bertarung kita keluar. Jangan merugikan orang lain," ucap Chan Xin dingin. "Kau pikir aku takut? Ayo kita keluar," teriaknya marah. "Siapa takut?" seru Chan Xin dengan tenang. "Chan, hati-hati," kata si Yue dengan lembut. Mendengar suara yang sangat merdu dari si Yue, membuat para pendatang itu menatap pada orang yang sedang berbicara. Dan saat mereka menatap paras taman si Yue, semua orang terpanah. Mereka terdiam menatap si Yue dengan melongo. Gila! Pria ini begitu tampan sempurna. Wajah itu bukan hanya tampan, tapi terlalu cantik. Kecantikan seorang gadis, kalah jauh dengan pria ini. Seru para pria yang ada di sana. Ya dewa! Pria ini, mengapa wajah ini sangat tampan? Aku belum pernah melihat wajah setampan ini. Ah! Aku mau jadi kekasih dari pria ini. Seru wanita yang berada di meja sebelah. Sedangkan si Yue yang menjadi pusat perhatian sedang asyik menatap Chan Xin. "Baik Yue,
Ucap Chan Xin. Hei, kenapa kau bengong? Apakah kau lupa dengan ucapanmu? Ucap Chan Xin mengejek saat dia melihat pria di depannya sedang bengong menatap si Yue. Mendengar ucapan Chan Xin yang keras, membuat pria itu tersadar. Dia segera menatap Chan Xin dengan geram. Dia segera berjalan keluar dari restoran itu. Melihat pria itu keluar, Chan Xin menyusul. Namun ternyata teman dari pria itu semua ikut keluar. Terpaksa si Yue dan kawan-kawan ikut keluar. Mereka takut Chan Xin dikeroyok. Sesampainya di luar mereka melihat Chan Xin berdiri berhadapan dengan pemuda yang tadi. Jangan salahkan aku jika kau terluka. Ucap pria itu sinis. Kita lihat saja siapa di antara kita yang akan terluka. Jawab Chan Xin datar. Tak lama terlihat perkelahian antara Chan Xin dan pria sombong itu. Pertarungan itu terlihat sekali kalau Chan Xin membuat pria itu seperti mainan. Si Yue dan kawan-kawan melihat pertarungan itu dengan tenang. Beda dengan kelompok pria itu. Mereka terlihat marah dan kesal. Tiba-tiba si Yue melihat salah satu pria dari mereka, yaitu pria muda dan tinggi sedang memegang sebuah pisau kecil di tangannya. Jika tidak dilihat secara teliti, maka pisau itu tidak akan terlihat. Dan dengan kekuatannya dia melempar pisau secara sembunyi pada Chan Xin. Melihat kejadian itu si Yue marah. Dia segera menendang batu kecil di dekat kakinya tanpa diketahui oleh siapapun. Batu itu dengan cepat menghantam pisau yang terarah pada Chan Xin. Pisau itu kini berbelok arah, kini pisau tertuju pada pria yang menjadi musuh Chan Xin. Atau teman pria itu sendiri. Dan dengan cepat menancap di punggung pria itu. "Auh!" teriak pria itu kesakitan. Tentu saja jetitan dari pria itu membuat pertarungan berhenti. Dan terlihat pria itu jatuh sambil mengerang. "Si Wang!" seru mereka bersamaan. Mereka segera mendekati teman mereka. Sedangkan si Yue dan kawan-kawan mendekati Chan Xin. "Ada apa dengan pria itu?" kata Chan Xin heran. "Kau akan melihatnya nanti," jawab si Yue. Terlihat di punggung pria itu menancap sebuah pelatih kecil. Darah mengalir di punggung pria itu. "Hei! Kau apakan saudara kami?" seru salah satu wanita di antara mereka. "Kenapa kau bertanya pada saudara kami? Seharusnya pertanyaan itu kau tanyakan pada saudaramu sendiri," jawab si Yue tenang. "Apa maksudmu?" tanya gadis tadi dengan wajah terlihat marah. "Apakah aku harus menjelaskan pada kalian lagi? Atau aku akan menunjukkan pada mereka semua kebenarannya?" jawab si Yue. Terlihat wajah gadis itu pucat. Dan saudaranya terlihat gelisah. "Kau!" seru gadis itu lagi. "Kalau mau bertarung belajarlah dengan cara gagah dan jujur, jangan membuat malu perguruanmu. Kemenangan dengan cara curang tidak ada guna, ingat itu. Ayo Chan, kita lanjutkan makan kita," kata si Yue sambil mengajak para sahabatnya kembali ke dalam rumah makan. Si Yue berjalan mendekati pria yang tadi melempar pisau pada Chan Xin. "Jangan jadi pengecut, walaupun kau berbuat semua itu hanya ingin membantu saudaramu, jadilah pria gagah yang mengakui kesalahanmu. Berikan obat ini untuk menghentikan pendarahan pada saudaramu," ucap si Yue sambil memberikan sebuah pil penyembuh pada pria tadi. Lalu dia segera berjalan masuk ke dalam restoran lagi. Melihat pil yang diberikan si Yue, pria itu kaget.
Sebab pil penyembuh tingkat 3 adalah pil yang sulit didapat, dan harganya sangat mahal. Dia menatap si Yue yang berjalan masuk ke dalam restoran bersama teman-temannya. Dia buru-buru memberikan pil itu untuk diminumkan kepada saudaranya. Benar saja, setelah saudaranya meminum pil dari si Yue, beberapa saat kemudian pendarahan di punggung sang saudara segera berhenti. "Kak Siung, dari mana kau dapatkan obat mujarab itu?" tanya saudaranya. "Dari pria tadi," jawab Siung. "Apa? Dia yang memberi pil itu pada kita?" ucap gadis tak percaya. "Benar. Dia tahu kalau aku ingin mencelakai teman atau saudaranya," ucap pria itu dengan wajah terlihat pucat. Dan semua saudaranya ikut terkejut. Mereka memandang satu dengan yang lain. "Siapa mereka sebenarnya?" ucap salah satu dari mereka. "Apakah kita meminta maaf saja pada mereka?" kata Siung pada saudara-saudaranya. "Tidak, aku tidak setuju. Lebih baik kita langsung pulang saja. Takutnya kita sudah ditunggu oleh paman pertama," kata salah satu dari mereka yang terlihat lebih tua dari semua pemuda itu. "Kalau begitu ayo kita kembali segera," jawab yang lain. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu segera. Sedangkan si Yue dan kawan-kawan telah masuk kembali ke dalam restoran. Saat mereka duduk, seorang pria parubaya mendatangi mereka. Dengan tersenyum senang dia berkata, "Terima kasih anak muda. Kalian telah menyelamatkan saya dari para putra keluarga si itu. Mereka memang terkenal dengan kesombongannya serta sifat kasar dan semena-mena," ucap pria parubaya itu dengan wajah gembira. Namun tidak dengan si Yue dan kawan-kawan, mereka kaget bukan main. "Apa? Mereka keluarga si?" ucap mereka hampir bersamaan. "Kalian mengenal keluarga si?" tanya paman itu. "Tidak paman. Kami tidak mengenal mereka, hanya saja kami ada sedikit masalah dengan keluarga si, kalau boleh tahu di mana tempat tinggal mereka paman," kata si Yue pada pria tua itu yang ternyata pemilik restoran. "Mereka berada di pusat kota dingin. Mereka merupakan sebuah keluarga terpandang di kota dingin," jawab paman pemilik restoran. "Apakah mereka merupakan keluarga kultivator paman?" tanya si Yue. "Benar nak. Mereka merupakan 3 keluarga terhebat di kota dingin," ucap paman pemilik restoran. "Oh, begitu. Berapa hari kita bisa sampai di kota dingin paman?" tanya si Yue. "Jika kau naik kuda tanpa henti, kalian akan sampai di pusat kota dingin dalam 2 hari. Namun jika kalian berjalan dalam keadaan santai, mungkin sampai di sana dalam 3 hari," kata paman pemilik restoran. "Kalau begitu kami mengucapkan banyak terima kasih pada paman, yang telah memberitahu kami," kata si Yue. "Sama-sama nak." Paman juga mengucapkan banyak terima kasih pada kalian, karena kalian telah menyelamatkan paman dari perkelahian di dalam restoran ini, jawab sang paman. "Sama-sama paman," jawab si Yue. Mereka pun melanjutkan makan mereka. Dan saat mereka mau membayar harga makanan, paman pemilik restoran mengatakan kalau makanan yang mereka makan gratis. Mendengar kata gratis membuat Chan Xin tertawa senang. Setelah mengucapkan terima kasih pada sang pemilik, si Yue geng segera kembali ke penginapan. "Sekian dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote,
dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Melanjutkan perjalanan. Episode berikutnya. Tiba di kota dingin.